Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Nah, kali ini aku akan mencoba membersihkan wajan kembali. Ini tuh wajan super duper gosongnya ya teman-teman. Cuma bagian tengahnya aja yang agak putih sedikit. Dalamnya juga seperti ini. Tapi untuk dalamnya tidak akan aku bersihkan. Nanti teman-teman menyangka bahwa aku beli yang baru. Karena pas aku buka-buka komentar dari teman-teman, ternyata masih banyak yang nggak percaya ya teman-teman, bahwa bahan-bahan yang sederhana itu bisa membersihkan wajan segosong ini. Nah, kali ini cukup berbeda. Aku mulai dulu dengan membersihkan menggunakan pasta gigi atau odol. Kalau kemarin kan aku menggunakan sabun cuci piring, tapi kali ini aku akan mencoba menggunakan pasta gigi atau odol. Nah, ada juga yang komentar katanya nggak usah direbus, cukup dikerok aja menggunakan pisau, nanti juga bakalan bersih. Tapi digosoknya menggunakan abu gosok, karena di tempat aku itu susah sekali menemukan abu gosok. Kalau di tempat ibu aku yang di kampung itu masih ada ya teman-teman, karena rumahnya deket sama penggilingan. Atau ibu aku itu suka juga masak pakai tungku, jadinya banyak abu gosok. Nah, tapi di tempat aku ini jarang sekali. Mungkin kalau ke pasar beli baru ada, tapi itu ribet, mendingan menggunakan bahan-bahan yang ada saja. Nah, ini aku lakukan sarannya tidak direbus dulu. Aku langsung aja gosok-gosok menggunakan amplas. Amplasnya yang kasar ya teman-teman. Nah, tapi ternyata pas aku gosok-gosok itu tidak berhasil karena masih terasa keras. Jadi manfaat dari air panas atau rebusan air panas itu bisa melunakkan noda-noda kerak yang super duper udah lama ini. Nah, ini udah aku cuci setelah tadi pakai amplas, cuma bagian tengahnya aja yang bersih, tapi bagian yang lainnya itu susah dibersihkan. Nah, aku nggak begitu menyerah ya teman-teman, aku coba lagi gosok-gosokan menggunakan amplas. Ini belum direbus. Aku pakai cara yang menurut aku lebih gampang. Kalau misalkan direbus kan agak sedikit repot ya, harus nyalain kompornya dulu, kemudian ngerebus dulu. Nah, tapi ini susah sekali, walaupun udah dikerok, ini rasanya begitu keras. Walaupun udah aku coba beberapa kali, tapi ya hasilnya itu mengeras ya teman-teman. Akhirnya aku putuskan menggunakan metode yang sudah lama aku pakai, yaitu direbus dengan menggunakan air sitrun. Jadi rebusan sitrun. Nah, dengan cara yang seperti ini, kerak seberapapun kerasnya atau lamanya, bahkan yang puluhan tahun, itu bisa hilang atau bisa bersih. Nah, ini udah aku oles-oles lagi menggunakan pasta gigi semuanya. Nah, jadi direbus seperti ini ya. Nah, untuk bagian dalamnya juga itu udah kotor, tapi nanti tidak akan aku bersihkan. Jadi sebagai bukti aja bahwa ini adalah wajan yang sama yang aku bersihkan, bukan wajan yang baru. Karena nanti teman-teman bakalan kaget melihat hasilnya. Yang asalnya gosong super duper susah, tadi teman-teman bisa lihat sendiri kan betapa susahnya. Udah aku kerok, udah aku gosok menggunakan amplas, tapi tidak hilang-hilang juga gosongnya. Oh iya teman-teman, kemarin tuh ada yang bertanya juga di kolom komentar gitu. Katanya kalau misalkan aku lagi bikin konten, apakah anak-anak itu nggak marah ditinggal-tinggal? Ya, anak-anak aku sekarang udah memaklumi bahwa ibunya itu katanya lagi kerja. Jadi mereka udah tahu kalau ibunya itu lagi syuting untuk membuat video. Makanya mereka nggak marah, bahkan mereka itu suka ikut-ikutan gitu. Ketika aku lagi bikin video kayak gini,
sini di belakang layar itu ramai banget. Makanya kadang-kadang video aslinya itu tidak aku tampilkan ya, karena memang ramai banget. Anak aku itu ada 3 kalau misalkan kumpul semuanya kecil-kecil. Tapi kalau kumpul sama yang di pondok itu lebih ramai lagi karena semuanya anak aku itu ada 6. Yang 3 tinggalnya di pondok pesantren, kemudian yang 3 lagi belum, masih ada di rumah. Nah ini udah segini ya teman-teman. Kalau misalkan udah direbus dengan menggunakan air sitrun itu mudah kalau misalkan kita mau ngerik menggunakan pisau. Jadi si kotorannya itu gampang. Nah setelah ini tinggal kita gunakan soda kue di titik-titik yang sulit, karena yang di pinggir-pinggir ini tuh sulit banget. Nah setelah rata dengan soda kue, nanti kita kasih cuka makan. Nah di sini akan terjadi reaksi kimia ya teman-teman, bakalan menggelembung gitu, ada busa-busanya. Nah itu juga sama, bisa melunakkan. Jadi perpaduan dari cuka makan dan soda kue ini bisa melunakkan kerak-kerak yang benar-benar membandel. Ini kanan kiri aku gunakan, aku kasih cuka makan dan soda kue ya teman-teman. Nah ini jangan dulu digosok, tapi dibiarkan aja beberapa menit aja, gak usah lama-lama. Kita kerik lagi menggunakan pisau atau langsung diamplas juga bisa. Nah teman-teman yang tidak terbiasa menggunakan sitrun ataupun soda kue kemudian cuka makan, harus menggunakan sarung tangan ya. Ini untuk keamanan tangan kita, karena biasanya kalau yang tidak terbiasa itu tangannya bakalan agak sedikit mengelupas, kecil-kecil gitu ya, nggak mengelupas yang gede sih. Cuma kalau kata orang di daerah aku namanya megar, tangannya itu kayak megar gitu ya teman-teman. Nah ini udah aku gosok, bisa teman-teman lihat sendiri ya. Dengan digosok begini aja setelah tadi menggunakan menggunakan soda kue itu jadi mudah. Nah ini tuh yang aku heran, ternyata sepertinya wajan ini tuh asalnya bukan berwarna putih, tapi ada warna lain. Soalnya ini benar-benar nempel, kayak bukan gosong gitu. Kayaknya ini asalnya warna, kalau nggak misalkan warna ungu atau warna hijau. Nah di sini aku rendam lagi ke air sitrun. Air sitrun bercampur dengan air soda kue akan terjadi reaksi kimia lagi ya, kayak ada busa-busanya gitu. Nah untuk lama pengerjaan ini sampai 1 jam, tapi tidak sampai direndam begitu lama ya. Ini langsung aku gosok, kemudian langsung aku bersihkan. Jadi kalau kita menggunakan air panas itu bisa langsung, karena kotoran-kotorannya itu bisa mengelupas. Nah setelah tadi menggunakan soda kue kemudian menggunakan cuka makan, langsung kita gosok-gosok menggunakan amplas yang kasar untuk bagian yang gosongnya. Nah itu benar-benar mudah sekali. Cara menggunakan amplasnya juga jangan terlalu digosok-gosok yang gimana gitu ya teman-teman, karena takutnya nanti malah bagian dari wajannya ini bakalan tipis. Kita gosok sewajarnya aja. Kita menggosoknya bukan menggosok wajannya, tapi menggosok yang gosongnya. Nah alhamdulillah sedikit demi sedikit, asalkan kita itu telaten membersihkannya, segosong apapun pasti bakalan bersih. Ya kalau misalkan males membersihkannya, bisa dikasih ke orang lain yang lebih membutuhkan, kemudian beli yang baru ya teman-teman. Dan kalau misalkan udah bersih, udah kinclong, supaya selalu bersih dan kinclong, makanya kita harus rawat setiap hari. Jadi setelah kita gunakan untuk masak, wajan ini harus langsung dicuci.
Nah, digosok-gosoknya juga bisa menggunakan amplas yang lembut ya, jangan amplas yang kasar. Jadi amplas yang lembut kita beli amplas ke toko bangunan, di sana banyak sekali. Nah, kemudian amplasnya itu bisa langsung kita gunakan ataupun kita rendam dulu menggunakan air supaya amplasnya itu jadi lebih lembut. Nah, amplas yang lembut itu nanti hasilnya bakalan lebih bagus dan tidak akan merusak. Nah, ini karena yang sudah aku bilang tadi bahwa sepertinya ini awalnya itu bukan berwarna putih atau pinggir-pinggirnya itu ada warna lain, jadi hasilnya tidak merata ya teman-teman. Padahal ini udah hampir bersih, makanya aku kasih soda kue lagi supaya kotoran-kotoran yang putihnya itu bisa merata. Jadi bahan-bahan yang aku gunakan ini, bahan utamanya adalah sitrun. Itu bahan yang paling utama, sitrun digunakan bareng direbus sama air gitu. Nah, selanjutnya aku juga menggunakan soda kue. Jadi yang tutupnya kuning itu, kalau misalkan teman-teman bertanya, itu namanya soda kue. Kalau soda kue pasti ketika menggunakan soda kue itu berbarengan dengan cuka makan. Jadi hasilnya bakalan lebih efektif dan lebih ampuh. Nah, selanjutnya sebagai tambahan pengganti sabun, aku menggunakan odol atau pasta gigi. Jadi pasta gigi ini bisa untuk memutihkan ya teman-teman, bisa untuk menghilangkan gosong juga. Jadi kalau misalkan gigi kita yang setiap hari digosok menggunakan pasta gigi pasti bakalan putih ya, karena ada zat-zatnya yang bikin yang bisa menghilangkan noda-noda. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ini udah finishing. Alhamdulillah ini adalah hasil akhirnya. Jadi walaupun tidak semulus yang baru, tapi ini benar-benar berbeda dengan yang pertama kali. Kalau misalkan jenis wajannya itu wajan yang biasa, pasti akan terlihat kinclong. Nah, teman-teman, masih ada yang nggak percaya kalau misalkan bahan-bahan yang sederhana seperti sitrun, soda kue, cuka makan itu bisa membersihkan alat-alat yang sangat gosong walaupun gosongnya itu udah lama. Nah, ini hasilnya ya, dan ini adalah bukti nyatanya. Nah, sengaja untuk bagian dalamnya itu tidak aku bersihkan supaya teman-teman tidak mengira bahwa ini masih baru. Ini bagian dalamnya masih utuh seperti ini. Kalau untuk bagian luarnya ini benar-benar bersih. Di bagian pegangannya juga tidak aku bersihkan secara maksimal, karena waktunya yang benar-benar udah mepet ya teman-teman. Nah, karena hari ini aku juga mau pergi ke pesantren, mau nengok yang kerja di sana. Sekarang tuh lagi ngegali buat tiang-tiang kayak gitu ya teman-teman. Jadi setelah aku selesai mengerjakan tugas hari ini, yaitu membersihkan wajan yang super duper gosong, ini adalah milik tetangga aku yang katanya masih penasaran apakah wajannya itu bakalan kembali bersih, karena beliau sendiri itu udah nyerah katanya. Nah, ini udah aku pegang-pegang, benar-benar udah licin banget. Licinnya itu dari amplas yang halus ya teman-teman. Amplas yang halus itu bikin licin permukaan-permukaan yang kasar bisa diamplas. Termasuk juga kalau misalkan teman-teman punya talenan kayu yang kasar itu bisa kembali lagi kinclong. Nah, ini teman-teman, aku berangkat ke pondok pesantren setelah tadi ngebersihin dulu wajan. Nah, kita itu mau nebar ikan karena di pondok pesantren kan ada kolamnya.
Nah, ini baru kita kasih ikan. Mudah-mudahan ikannya itu tumbuh besar dan cepat berkembang biak. Terima kasih ya teman-teman yang sudah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.